أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selama ini para ilmuwan tidak mengetahui di bagian otak mana pada manusia yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah dusta atau kebohongan. Orang hanya tahu kalau dusta itu muncul dari sebuah ucapan, tapi tidak mengetahui kalau itu ada hubungannya dengan bagian tertentu dalam otak. Setelah melakukan penelitian, akhirnya para ilmuwan menemukan sebuah kesimpulan bahwa otak manusia bagian depan yang terletak pada ubun-ubun itulah yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya dusta atau kebohongan. Kesimpulan ini sebenarnya tergolong sangat erat jika dibandingkan dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, Allah menyebut nama bagian di otak tersebut dengan nama nasyiyah atau ubun-ubun, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Al-Alaq ayat 16. Lalu bagaimana mungkin ubun-ubun disebut berdusta, sedangkan ia tidak berbicara? Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang ubun-ubun. Seperti doa Nabi Muhammad SAW, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuan. Ubun-ubunku ada di tangan." Juga ada doa Nabi Muhammad SAW yang lain, "Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya." Terakhir, sabda Nabi Muhammad SAW, "Kuda itu diikatkan kebaikannya pada ubun-ubunnya hingga hari kiamat." Ubun-ubun merupakan pusat kontrol dan pengendali perilaku manusia dan juga perilaku hewan. Allah pun telah berfirman yang artinya, "Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya," yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Al-Alaq ayat 15-16. Ubun-ubun adalah sebuah tulang yang melindungi salah satu cuping otak yang disebut frontal lobe, yang di dalamnya terdapat sebuah pusat neurotis yang berbeda dari segi tempat dan fungsinya. Lapisan yang merupakan bagian terbesar dari frontal lobe tugasnya terkait dengan pembentukan kepribadian individu. Ia dianggap sebagai pusat tertinggi di antara pusat-pusat konsentrasi, berpikir, dan memori. Ia memainkan peran yang terstruktur bagi kedalaman sensasi individu, dan ia memiliki pengaruh dalam menentukan inisiasi dan kognisi. Lapisan ini berada tepat di belakang dahi. Maksudnya ia bersembunyi di dalam ubun-ubun. Dengan demikian, lapisan depan itulah yang mengarahkan sebagian tindakan manusia untuk menunjukkan kepribadiannya seperti kejujuran dan kebohongan, kebenaran, kesalahan, dan seterusnya. Bagian inilah yang membedakan di antara sifat-sifat tersebut, juga memotivasi seseorang untuk berinisiatif melakukan kebaikan atau kejahatan. Ilmuwan-ilmuwan mengajukan argumen atas mukjizat ilmiah ini dengan mengatakan informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak itu belum pernah disebutkan sepanjang sejarah. Dan kita tidak menemukan sama sekali dalam buku-buku kedokteran. Seandainya kita mengumpulkan semua buku pengobatan di masa Nabi Muhammad SAW dan beberapa abad sesudahnya,
maka kita tidak menemukan keterangan apapun tentang fungsi frontal lobe atau ubun-ubun. Pembicaraan tentangnya tidak ada kecuali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah ilmu Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pengetahuan tentang fungsi frontal lobe dimulai pada tahun 1842, yaitu ketika salah seorang pekerja di Amerika tertusuk ubun-ubunnya. Lalu perihal tersebut mempengaruhi perilakunya, tetapi tidak membahayakan fungsi tubuh yang lain. Dari sini para dokter mulai mengetahui fungsi frontal lobe dan hubungannya dengan perilaku seseorang. Para dokter sebelum ini meyakini bahwa ubun-ubun dari manusia ini adalah area bisu yang tidak memiliki fungsi. Jadi, siapa yang memberitahu Nabi Muhammad SAW di antara seluruh umat di bumi ini tentang rahasia ubun-ubun tersebut? Itulah pengetahuan Allah, dan itu merupakan bukti dari Allah bahwa Al-Quran itu berasal dari sisinya, karena ia diturunkan dengan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.